Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman di teman Sinau, teman yang setia menemani belajar kamu. Udah semester 2 nih, gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga semua sehat ya, dan tetap semangat selalu dalam belajar matematikanya dari rumah. Oke teman-teman, sebelum kita mulai video kali ini, bagi teman-teman yang belum subscribe, tolong dong segera untuk di-subscribe teman Sinau, supaya jika ada video-video terbaru yang teman Sinau upload, teman-teman bisa tahu lebih dulu. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan belajar tentang materi perbandingan. Adapun materi perbandingan yang akan kita pelajari ada 4 bagian. Yang pertama, menjelaskan rasio atau dua besaran, baik yang satuannya sama maupun yang satuannya berbeda. Yang kedua, membedakan perbandingan senilai dan berbalik nilai dengan menggunakan tabel, data, grafik, dan juga persamaan. Yang ketiga, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rasio dua besaran, baik yang satuannya sama dan juga yang satuannya berbeda. Dan yang keempat, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan senilai dan berbalik nilai. Oke, langsung aja ya teman-teman, kita mulai. Bagian yang pertama yang akan kita pelajari adalah menjelaskan apa itu rasio atau perbandingan dari dua besaran, baik yang satuannya sama dan juga berbeda. Nah, siapa yang kemarin baru liburan? Oke, perlu digarisbawahi ya teman-teman, foto ini diambil jauh sebelum pandemi. Di tengah pandemi ini, teman-teman tetap patuhi protokol pencegahan COVID-19 ya teman-teman ya semua, dengan menerapkan 5M. Kalau dulu 3M, sekarang jadi 5M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, menjaga jarak. Yang ketiga, menghindari kerumunan. Yang keempat, mengurangi mobilitas teman-teman. Jika tidak penting, tidak usah keluar di rumah saja, jauh lebih baik. Dan yang terakhir, yang kelima, rajin untuk mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun. Oke, nah di sini foto Nadia saat liburan sekolah tiba. Nah, liburan kemarin Nadia dan keluarganya pergi ke Pulau Merah, Banyuwangi. Di sana ada pasir putih, pasir pantai yang tampak bersih karena tidak ada sampahnya. Untuk mengingat saat-saat bahagia, Nadia berfoto bersama keluarganya. Nadia merasa senang meskipun tidak semua keluarganya mau untuk difoto karena sedang asik gitu ya, berteduh di pinggir pantai. Nah, dari foto di atas, Nadia memperoleh informasi bahwa terdapat 9 laki-laki dan 7 perempuan yang ada di foto. Kemudian Nadia menceritakan foto tersebut kepada teman-temannya sebagai berikut. 7 dari 16 orang yang ada di foto adalah perempuan. 7 dari 16 orang yang ada di foto adalah perempuan. Yang kedua, perbandingan banyak laki-laki dan perempuan di foto tersebut adalah 9 berbanding 7. Nah, dari cerita Nadia tadi, bahwa teman-teman tahu, berarti di sini perbandingan itu amat dekat dalam kehidupan teman-teman semua. Ada dalam keseharian teman-teman semua, meskipun teman-teman tidak sadari bahwa itulah yang namanya perbandingan. Oke, langsung aja teman-teman. Nah, jadi dari situ, perbandingan itu apa sih teman-teman? Perlu teman-teman tahu bahwa perbandingan itu adalah proses membandingkan nilai atau besaran dari dua hal atau lebih yang sejenisnya dan dinyatakan dalam bentuk yang paling kecil atau paling sederhana. Perlu digarisbawahi di sini bahwa perbandingan itu adalah proses membandingkan nilai besaran dari dua hal atau lebih yang sejenis ya teman-teman. Jadi yang dibandingkan ini tadi seperti contohnya Nadia tadi, banyak orang dengan banyak orang. Nanti teman-teman mau membandingkan waktu dengan waktu yang besarannya sama. Kemudian misalnya berat dengan berat, kemudian jumlah dengan jumlah, kecepatan dengan kecepatan, dan lain-lain sebagainya. Jadi yang dibandingkan adalah besaran dua hal atau lebih
yang sejenis, dan kemudian dinyatakan dalam bentuk yang paling kecil atau sederhana. Jadi jika teman-teman menemukan, nanti ketika menemukan suatu perbandingan itu masih belum dalam bentuk yang paling kecil atau paling sederhana, maka tugas teman-teman adalah menyederhanakannya terlebih dahulu. Seperti itu ya teman-teman. Oke. Kemudian di sini dalam menyatakan suatu perbandingan atau rasio, kita bisa nyatakan dengan 3 cara ya teman-teman. Cara yang pertama dengan menuliskannya sama seperti teman-teman menuliskan pecahan. Jadi ditulis dengan A per B, di mana A sebagai pembilang dan B sebagai penyebut. Kemudian dituliskan dengan 2 bilangan yang dipisahkan dengan titik 2. Jadi dituliskan dengan A berbanding BA titik 2B. Kemudian yang ketiga dipisahkan dengan kata dari. Bagaimana penulisannya? A dari B itu artinya sama saja dengan A banding B. Oke, nah di sini yang harus teman-teman perhatikan, jika yang harus teman-teman ingat ya, misalkan di sini ada perbandingan A terhadap B, itu tidak sama dengan perbandingan B terhadap A. Jadi jangan sampai terbalik. Nah, jika perbandingan A terhadap B, teman-teman menuliskannya A, teman-teman menuliskannya A banding B. Atau jika dituliskan dalam bentuk pecahan berarti A per B, di mana yang menjadi pembilangnya adalah A. Ini pembilangnya A, dan B itu menjadi penyebutnya. Nah, bagaimana jika B terhadap A? Beda. Kalau B terhadap A berarti B berbanding A. Jika dituliskan dalam bentuk pecahan berarti B berbanding A. B-nya menjadi pembilang dan A-nya menjadi penyebut. Nah, jadi di sini A berbanding B itu nilainya tidak sama ya dengan B berbanding A. Perlu teman-teman tahu. Teman-teman ingat. Oke, lanjut di sini. Contoh ya, dalam satu kelas terdapat 32 siswa, di mana di dalamnya terdapat 14 siswa perempuan. Di sini yang ditanyakan, tuliskan A perbandingan siswa perempuan dan laki-laki, B perbandingan siswa perempuan terhadap siswa dalam satu kelas, C perbandingan siswa laki-laki terhadap siswa dalam satu kelas. Oke, nah di sini kita analisis dulu dari soal yang ada ya teman-teman. Ketika ada soal cerita, perlu teman-teman analisis dengan menuliskan diketahui, ditanya, dijawab. Itu udah bagian dari menganalisis biar kita mudah mengerjakannya. Di sini diketahui bahwa jumlah siswa dalam satu kelas tadi adalah 32 siswa, di mana di dalamnya ada siswa perempuan dengan jumlah 14 siswa. Yang ditanyakan yang pertama ada perbandingan siswa perempuan dan laki-laki. Yang kedua ada perbandingan siswa perempuan terhadap siswa dalam satu kelas. Yang ketiga ada perbandingan siswa laki-laki terhadap siswa dalam satu kelas. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Berarti di sini untuk menjawabnya kita cari dulu jumlah siswa laki-laki karena masih belum diketahui. Cara mencarinya bagaimana? Modal kita tadi ada jumlah siswa dalam satu kelas. Kemudian ada jumlah siswa perempuan. Berarti sisanya pasti adalah jumlah siswa laki-laki. Karena sisanya yang mau kita cari, berarti kita kurangin aja jumlah siswa dalam satu kelas, yaitu 32 siswa. Kita kurangi dengan jumlah siswa perempuan, yaitu 14 siswa. Jadi banyaknya siswa laki-laki adalah 18 siswa ya teman-teman. Nah, berarti di sini bisa kita tuliskan bahwa perbandingan antara siswa perempuan dan laki-laki, perbandingan siswa perempuan berbanding laki-laki. Laki-laki. Berapa jumlah siswa perempuannya? Jangan terbalik ya, perempuannya berarti ada 14
berbanding dengan jumlah siswa laki-lakinya 18. Nah, ketika teman-teman menemukan seperti ini 14 berbanding 18, ini kan bukan perbandingan yang bukan nilai yang paling kecil atau paling sederhana. Maka teman-teman harus menyederhanakannya menjadi paling sederhana. Dengan cara mencari apa teman-teman? Mencari FPB dari 14 dan 18. Nah, berapa yuk FPB dari 14 dan 18? Ya, betul, gampang, 2. Berarti baik 14 dan 18 sama-sama kita bagi dengan 2. 14 bagi 2, 7 berbanding 18 dibagi 2, 9. Nah, jadi perbandingan siswa perempuan dan laki-laki adalah 7 berbanding 9. Paham ya teman-teman? Lanjut, perbandingan siswa perempuan terhadap jumlah siswa dalam satu kelas. Perempuannya berapa? Berarti terhadap seluruhnya ya, jumlah siswa perempuan berarti 14 berbanding jumlah siswa dalam satu kelas 32. Udah gini aja. Nah, tinggal teman-teman sederhanakan 14 dengan 32 ini. Dengan mencari apa? Iya, FPB-nya. Silahkan dibuka-buka lagi ya. Materi FPB. FPB dari 14 dan 32 berapa? Gampangnya yaitu 2. 14 bagi 2, 7. 32 dibagi 2, 16. Ya, jadi perbandingan siswa perempuan terhadap siswa dalam satu kelas adalah 7 berbanding 16. Mudah ya teman-teman. Yang ketiga, perbandingan siswa laki-laki terhadap siswa dalam satu kelas. Laki-lakinya berapa di sini tadi kita dapat? Yaitu 18 berbanding jumlah siswa dalam satu kelas 32. Nah, apakah sudah benar sampai sini? Belum ya teman-teman. Kita cari FPB-nya dari 18 dan 32. Berapa FPB-nya? Berapa teman-teman? Iya, FPB-nya adalah 2. 18 bagi 2, 9 berbanding 32 bagi 2 adalah 16. Apakah bisa disederhanakan lagi? Tidak, maka dia berhenti sampai sini. 9 berbanding 16. Cukup mudah ya teman-teman ya. Semoga teman-teman semua paham. Oke, contoh soal lagi nih, misalkan siswa di sebuah SMP diminta untuk merekam atau mencatat beberapa banyak waktu yang mereka habiskan mulai Jumat tengah malam dengan Minggu tengah malam. Iqbal mencatat data dalam tabel di bawah ini. Jadi tidur ada 18 jam, makan 2,5 jam, 2,5 jam, rekreasi 8 jam, nonton TV 6 jam, mengerjakan PR atau soal latihan 2 jam, bermain ke rumah teman 2 jam, dan lainnya 9,5 jam. Nah, di sini teman-teman harus menentukan pernyataan-pernyataan berikut benar-benar atau salah. Yang pertama, Iqbal menghabiskan 1/6 waktunya untuk menonton TV. Apakah benar atau salah? Kemudian, nah ada 4 pertanyaan yang harus teman-teman analisis benar atau salahnya. Oke, langsung aja ya teman-teman, kita jawab pertanyaannya. Nah, jadi di sini tadi ada aktivitas liburan dari si Iqbal. Mulai dari tidur, makan, rekreasi, menonton TV, mengerjakan PR, atau soal latihan, bermain ke rumah teman, dan lainnya. Maka di sini jumlahnya terdapat berapa jam? 48 jam, karena dari Sabtu sampai Minggu, berarti 2 hari ya. Yang mana teman-teman tahu bahwa 2 hari itu berarti 2 kali 24 jam. Jadi 48 jam. Dengan cara menjumlahkan ini semua juga bisa dihitung, diperoleh 48 jam. Oke, yang pertama yang akan kita analisis adalah Iqbal menghabiskan 1/6 waktu untuk menonton TV. 1/6 itu berarti berapa sih perbandingannya teman-teman? 1/6. Apakah benar 1/6 waktunya Iqbal untuk menonton TV? Kita lihat menonton TV berapa? 6 jam. Berbanding, berarti seluruhnya ya 48. Nah, kita sederhanakan nih, 6 berbanding 48. Sama-sama berapa FPB-nya? Yaitu dibagi 6. 6 dibagi 6 berarti 1
berbanding 48 bagi 6, 8. Berarti bukan 1/6. Berarti di sini pernyataannya adalah bernilai salah. Kita tulis S aja. Yang kedua, rasio lama menonton TV terhadap lama mengerjakan PR atau soal latihan. Menonton TV berapa? Menonton TV 6 jam berbanding mengerjakan PR atau soal latihan 2 jam. Nah, ini kita sederhanakan. Cari FPB dari 6 dan 2. Berapa teman-teman? Betul sekali 2. 6 bagi 2, 3 berbanding 2 bagi 2, 1. Berarti perbandingannya betul, 3 banding 1. Maka pernyataannya bernilai benar. Yang ketiga, rekreasi. Mana rekreasi? 8 jam, kemudian bermain ke rumah teman 2 jam, dan menonton TV 6 jam. Berarti kita jumlahkan semua ya dari tiga-tiganya ini. 8 tambah 6, 14, ditambah 2 jadi 16. Jadi ketiga-tiganya 16 jam berbanding dengan 48 jam. Cari FPB-nya. Berapa teman-teman FPB dari 16 dan 48? Yaitu 16. Berarti 16 bagi 16. 1, 48 bagi 16, 3. Berarti perbandingannya adalah 1 berbanding 3. Di sini menghabiskan sekitar sepertiga. Oh, berarti benar ya. 1 berbanding 3. Jadi yang C ini pernyataannya bernilai benar. Lanjut yang D. Lama Iqbal mengerjakan PR atau soal latihan hanya 1/5 dari lama dia menonton TV. Apakah 1/5-nya? Coba kita cek ya. Mengerjakan PR, mana PR? Oh, ini. Sebanyak 2 jam berbanding menonton TV. Ini ya teman-teman, 6 jam. Cari FPB-nya dari 2 dan 6, yaitu 2. Betul, berarti 2 dibagi 2, 1. 6 bagi 2, 3. Berarti yang benar adalah 1 berbanding 3 atau 1/3. Apakah 1/5 benar? Berarti salah pernyataannya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman cara menganalisisnya. Oke, semoga tidak ada yang kesulitan. Jika ada yang kesulitan, silahkan bertanya. Boleh dijapri ibu ya teman-teman. Oke, di sini bisa teman-teman coba untuk soal pilihan ganda aja deh. Ayo kita coba ya. Di sini manakah di antara pernyataan berikut yang benar atas pernyataan laki-laki lebih banyak dari wanita dengan rasio 9 terhadap 5? Apakah A, laki-laki 4 lebih banyak dari wanita? Apakah B, banyak laki-laki adalah 1,8 kali banyak wanita? Yang C, banyak laki-laki dibagi banyak wanita sama dengan hasil dari 5 banding 9, atau yang D, 5 dari 9 orang adalah wanita. Nah, di sini bisa kalau teman-teman udah dapat jawabannya, boleh tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa tulis nama dan kelasnya. Oke, sebelum kita akhiri, kita tutup dengan awesome words. Memotivasi, kalimat-kalimat yang memotivasi ya. Jika tidak ingin merasakan pahitnya dalam proses mencari ilmu, maka bersiaplah untuk menahan rasa sakitnya kebodohan sepanjang hidup. Jadi pilihannya ada 2. Cuma 2 ya teman-teman ya. Ketika teman-teman itu tidak mau nih merasakan pahitnya dalam proses belajar, dalam proses mencari ilmu. Karena dalam proses belajar dan proses mencari ilmu tuh capek, susah, sulit gitu kan. Jika teman-teman tidak ingin merasakan itu, maka teman-teman pilihannya yang kedua berarti harus bersiap untuk menahan rasa sakitnya kebodohan sepanjang hidup. Tinggal teman-teman mau pilih yang mana. Semoga teman-teman yang menonton teman Sinau ini semua siap, ready. Meskipun belajar itu susah, belajar itu sulit, belajar itu tidak enak, tapi tetap semangat. Karena Allah tidak pernah melihat hasil, Allah melihat
prosesnya. Tetap semangat teman-teman, dan jangan lupa tetap terus belajar dari rumah meskipun di tengah pandemi seperti ini, meskipun belajar bertatap langsung ke sekolah itu lebih baik, meskipun teman-teman rindu dengan belajar dan bertemu dengan teman-teman di sekolah, tapi inilah yang terbaik untuk teman-teman semua untuk tetap belajar dari rumah. Oke, mungkin itu saja dalam video kali ini yang bisa teman Sinau sampaikan. Teman Sinau temani teman-teman semua untuk belajar, dan terima kasih atas kurang dan lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya teman-temannya.